mahasiswa baru dan di sini sudah ada rekapitulasi kontrak rencana studi ya. Kegiatan ajar dosen. Nah, di sini ajar dosen ada rekapitulasi dosen di semester berjalan ya. Nah, di kerjasama, jadi ada sistem kearsipan tentang kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi kampus, mengenal mengenai apa itu sistem informasi kampus dan bagaimana aplikasi ini bisa digunakan di kampus. Aplikasi ini sudah include dengan website ya, dan kami jual seharga 1,5 juta jual lepas ya. Jadi Anda beli software, kemudian install segala macam diserahkan kepada Anda. Ya, jadi aplikasinya kami jual lepas. Nah, di aplikasi ini yang pertama kita karena ini sudah include dengan websitenya kampus, maka loginnya pun ke login kampus ya. Nah, ini login. Nah, ada login login app.1, ada login mahasiswa ya. Nah, ini adalah login untuk karyawan, untuk dosen, dan ada login. Nah, ini adalah login untuk mahasiswa ya. Jadi bedanya di sini ada mahasiswa, kalau tadi kan cuma dosen dan karyawan aja ya. Ini adalah nanti ini brandnya bisa diganti. Nah, kemudian setelah login nanti akan diarahkan ke menu dashboard. Yang di dashboard ini sudah tersedia yang pertama rekapitulasi total dosen, kemudian tendik, total mahasiswa, dan total calon mahasiswa baru, dan di sini sudah ada rekapitulasi kontrak rencana studi ya. Kemudian juga di sini sudah ada data mahasiswa. Nah, ini tahun 2021 kan belum diinput ya sekarang. Tapi ini udah ada data calon mahasiswa baru. Jadi nanti ketika mahasiswa melakukan registrasi itu secara otomatis akan pindah sendiri ke sini. Jadi ini sudah ada PMB-nya juga ya. Jadi nanti sudah langsung ter-include di sana. Nah, ini program studi di Unisa ada 13 program studi ya. Nah, ini sudah ada rekapitulasinya langsung. Jadi ketika dosen, kemudian ketua prodi atau dekan, rektor, wakil rektor login ke aplikasi ini, dia akan diarahkan langsung ke rekapitulasi keadaan mahasiswa. Nanti bisa ditambah lagi dengan rekapitulasi laporan penelitian dan pengabdian masyarakat. Tapi untuk saat ini masih rekapitulasi mahasiswa. Nah, kemudian di sini ada menunya ya, ada profil. Ini profilnya profil dosen ya, login ya. Nanti si dosen ini bisa melengkapi. Di sini sudah dilengkapi dengan sistem pendataan publikasi yang dilakukan oleh dosen, yaitu ID-nya ya. Ada ID Sinta, ID Google Scholar, kemudian ID Pablon, itu sudah dilengkapi dan nanti tinggal langsung bentuk rekapitulasi. Nah, kemudian ada laporan kinerja. Nah, laporan kinerja ini bentuknya harian. Ini soalnya menurut. Kemudian administrasinya ada administrasi surat. Ini diperuntukkan untuk SK, jadi belum surat secara umum. Nanti pengembangannya tim rencananya mengarah ke surat izin penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Kalau dosen kan melalui LPPM ya, surat izin penelitian mahasiswa. Ini ada contohnya agenda pembuatan SK karena nanti kita bagi-bagi tugas ya. Nah, kemudian ada info akademik. Ini berkaitan dengan penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat di luar secara umum ya. Jadi masyarakat secara umum, karena nanti akan ada di sini di ini kemarin baru update, kayaknya ada nama kampus yang belum fokus ya.
programnya mesti ini. Nah ini agenda akademik, jadi nanti misalkan mau pengumuman tentang kapan ulangan, ujian, ya PLP dan lain sebagainya, nanti tinggal download aja di agenda akademik, download file ya info akademik. Jadi ini sudah dilengkapi dengan akademik ya. Kemudian ada pembelajaran. Nah ini pembelajaran ini masuknya ke ini, ke apa namanya, ke LMS. Jadi sudah ada LMS-nya. Jadi di LMS ini teman-teman tinggal apa namanya, sudah ada riwayat ataupun agenda kegiatan mengajar ya. Nah nanti di sini ada, ketika ada link materi, ada link meet ya. Ada link meet. Nanti ini link meet, ini link materi. Nanti ketika diklik maka akan langsung di meet ya. Seperti itu. Jadi nah kemudian ada anggota kelas seperti ini. Kemudian ada agenda KBM. Nah ini adalah pengisian agendanya seperti ini bentuknya. Nanti tinggal ditambahkan aja link meetnya, ada link bahan ajar, ada link meet, misalkan website. Nah, kemudian dulu, nah di sini ada agenda, ada berita acara kegiatan pelaksanaan pembelajaran, langsung ada rekapitulasi kehadiran mahasiswa. Jadi kita nggak harus ngerekap secara manual, jadi secara otomatis karena sudah ada absensi ya, absensi mahasiswa. Nah kemudian juga di sini ada berita acara, ada ujian. Ujian ini sudah dilengkapi dengan 3 jenis ujian ya, tugas harian, ada ujian semester, ada ujian akhir semester, kemudian sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang lainnya. Jadi bisa melakukan ujian di sini. Nah, kemudian ada pelaporan nilai. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi kita cuman mengentry nilai akhir aja. Jadi kalau misalkan para user ada nilai, biasanya kan ada nilai kelompok, ada presentasi, ada makalah, kemudian ada tugas dan lain sebagainya, itu direkap dulu oleh personal, nanti hasil akhirnya di entry di sini. Nah, kemudian ada absensi mahasiswa juga. Jadi di sini ada rekapitulasi absensi mahasiswa. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini yang hadir. Nah, ini kan ada yang selesai. Nah, di sini kan ada yang 2 kali hadir ya, 2 kali, 3 kali. Nah, jadi dihitungnya itu 14 kali pertemuan. Jadi kalau misalkan ini maka masih dihitungnya, kalau 2 kali nggak hadir masih dihitungnya 100 ini pembuatan. Oke, kemudian apalagi yang ini ya, teknik pembelajaran, agenda akademik tadi ya, menu yang agenda akademik ini kan di webnya ada agenda akademik ini, kemudian nama kelas. Nah ini untuk menentukan nama kelas nanti di entry oleh ketua prodi. Jadi levelnya ada level, jadi ditambah datanya oleh ketua prodi. Sedangkan di sini kan karena saya super user jadi bisa ini. Nah kemudian juga ada apalagi kurikulum ya, kurikulumnya kita bagi-bagi, ada kurikulum universitas, fakultas, sama kurikulum program studi. Jadi masing-masing level dia ngisi kurikulumnya masing-masing gitu. Jadi perubahan ataupun perbedaan kurikulum itu adanya di ranah program studi. Jadi kan kalau kurikulum universitas ya semuanya kan sama, makanya setiap lini itu mengisi kurikulum secara tersendiri. Nah kemudian juga ada, nah ini untuk penyampaian informasi bantuan kuota belajar. Nah jadi nanti kita tinggal hapus semua data, lalu buat template, langsung import, nanti kita bisa menyampaikan informasi bahan ajar ya. Nah kemudian juga apalagi di sini ada kegiatan ajar dosen. Nah di sini ajar dosen ada rekapitulasi dosen di semester berjalan ya. Nah di kemarin kan masih genap aturannya, maka di sini ada beberapa dosen yang mengajar. Nah di sini ya ada Rinnaevik, itu PBI prodinya. Jadi semuanya terrekapitulasi. Ini prodinya kan prodi PBI, tinggal prodinya disesuaikan aja. Oke, kemudian berikutnya apalagi di sini ada KHS. Nanti kita bisa melihat kartu hasil studi mahasiswa kemudian tahun 2020 ya. Nah, misalkan di sini kita buka yang punya siapa ya? Tahun 2020 benar ya. Yang dulu deh, kita buka yang Kesmas, Kesehatan Masyarakat.
di sini ada eh, nah ini bentuknya seperti ini. Jadi nanti ketua prodi bisa cetak KHS sendiri, kemudian juga eh, apa namanya, mahasiswa juga bisa cetak sendiri. Kan tadi ada login M.1 itu untuk mahasiswa, jadi mereka bisa cetak sendiri. Nah, hasilnya kalau seperti ini ya. Jadi hasil cetak untuk KHS-nya. Kemudian ada KRS-nya juga. KRS-nya bisa dilakukan oleh ketua prodi ataupun ini. Nah, kalau misalkan di sini nggak ada mata kuliahnya, artinya bahwa staf tata usaha belum melakukan pengaturan. Jadi ada yang pertama aktivasi dulu oleh ketua prodi, kemudian nanti diatur lagi oleh tata usaha sambil mengerjakan SK. Makanya SK-nya bisa dicetak di sini ya. Oke, kita lihat tahunnya nanti. Nah, ini ya, KRS. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tanda X, ada petunjuknya. X itu untuk menunjukkan tidak diambil. Kalau checklist menunjukkan untuk diambil, nanti tinggal klik aja ambilnya, tinggal cetak KRS. Oke, kemudian apalagi yang belum KRS sudah. Kemudian di kemahasiswaan kita bisa lihat data mahasiswa. Ini data mahasiswanya untuk mahasiswa baru. Kemudian ini calon mahasiswa baru ya, data calon mahasiswa baru. Oke, nah ini bisa tinggal download ajuan KIP, udah disediakan dengan bentuk format KIP, lalu ada info PMB, nanti bisa menyampaikan di websitenya PMB ya, karena ini tergabung dengan berbagai website kampus. Nah, kemudian apalagi di sini yang belum kemasan, kemudian data mahasiswa. Nah, di data mahasiswa juga sama, kita bisa import kemudian all, dan tapi kan karena sudah ada di PSSM, jadi import ini digunakan kalau misalkan memang ada yang daftar manual. Dan di sini ada total data ganda, ini untuk melakukan verifikasi ataupun controlling ya, ketika memang ada NIM yang sama. Itu beberapa kasus ada di kampus saya, NIM-nya sama tapi beda prodi gitu kan. Nah, untuk mencegah maka ada controlling system. Kemudian apalagi kemudian laporan kinerja. Nah, ini untuk data dosennya, seperti ini. Kemudian laporan kinerja, ini laporan kinerja nanti kan kita bisa kontrol kegiatan apa saja yang dilakukan oleh dosen-dosen. Ini sudah ada catatan. Nanti LPI bisa melakukan controlling system. Kalau misalkan ada karyawan nggak kerja ya tinggal. Kemudian nah ini kalau kita mau lihat kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh ini, nah kita bisa lihat apakah dia mengajar atau enggak. Lihat, oh ini diisi berarti dia ngajar. Jadi kita ini dari kemudian cek ya. Ini berarti kan hadir ya. Jadi kita bisa kontrol kegiatan pengajaran. Oke, kemudian lagi ini tekniknya kan profil, jadi semua profil itu ditampilkan di sini ya, ditampilkan di apa namanya di menu ini. Kalau misalkan levelnya fakultas ya hanya profil fakultas saja, tapi kalau levelnya apa namanya, kalau levelnya prodi ya hanya prodi tertentu saja yang ditampilkan. Oke. Kemudian berikutnya apalagi yang perlu disampaikan, testimoni. Nah, biasanya kan kalau di website itu ada testimoni mahasiswa ya. Nah, ini testimoni ini ada pengisiannya di sini, jadi teman-teman tinggal cek apa aja.
Kemudian apalagi yang belum? Oke, kerjasama, rekapitulasi kerjasama biasanya kan kalau akreditasi itu membutuhkan dokumen-dokumen kerjasama. Jadi ada sistem ketertiban tentang kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi ya. Nanti ketika dibutuhkan ya tinggal download aja. Nah, ini ada sudah download, edit, dan hapus. Kemudian berikutnya apalagi yang belum? Oke, kerjasama, akreditasi. Nah biasanya kan alumni itu butuh sertifikat akreditasi ya. Jadi nanti tinggal upload aja di info akreditasi. Ya setiap website nanti akan ditampilkan di websitenya masing-masing pada level tertentu ya. Kalau fakultas ya berarti akreditasinya akreditasi perguruan tinggi. Kalau program studi ya akreditasi program studi. Oke, kemudian apalagi yang belum saya sampaikan? Kode institusi ini hanya untuk pengkodean saja untuk memudahkan dalam menyusun sebuah program ya. Kemudian berikutnya ada, nah ini ada pengaturannya, ada data menu. Nanti kita super user aja yang tahu ya. Jadi saya pikir nggak harus disampaikan bagaimana caranya. Jadi kalau ada ya, hal-hal yang memang perlu ditanyakan tinggal tanya. Kemudian user pegawai. Nah di sini kita bisa buat user secara langsung yang menggunakan NIDN kalau memang sudah ada NIDN, tapi biasanya kalau belum ada NIDN kita gunakan coding tertentu ya, terserah mau apalah. Yang paling penting adalah bagaimana caranya si dosen ataupun karyawan bisa login dan bisa menggunakan. Oke, kemudian ada user mahasiswa. Ini kita bisa langsung kalau misalkan ada mahasiswa untuk input itu bisa buat user secara massal, jadi bisa lebih mempercepat pekerjaan. Kemudian next user group. Nah di sini di user group itu ada level ya. Levelnya yang pertama ada super usernya, artinya ini yang paling tinggi ya. Kemudian ada kepala, pusinfo, pusinfo, operator, lalu tingkatannya sampai ke rektor, wakil rektor, dekanat, kemudian kaprodi, kemudian ada BAK, ada staf BAK, kemudian LPM, LPI, lalu program studi. Kemudian ada lembaga tertentu, dan ini untuk level-level tertentu tidak baku ya, artinya bisa ditambahkan secara manual, tambahkan sendiri. Kalaupun misalkan ada lembaga yang misalkan lembaga baru ya atau lembaga buatan, tinggal tambahkan aja, jadi nggak harus ngotak-ngatik lagi isi websitenya ya, isi aplikasinya. Jadi semuanya dibuat sefleksibel mungkin, mudah mungkin. Jadi ketika mau melakukan pengaturan itu bisa memudahkan user dalam menggunakan. Kemudian ada slider. Ini slidernya, jadi yang misalkan di website utama itu kan ada slider yang kayak gini ya, ada rubah-rubah kan, ada gini foto rektor kemudian wakil rektor, jadi nanti tinggal dirubah aja sama teman-teman kalau misalnya mau beli aplikasinya ya. Nah ini ada dari masing-masing slider. Oke, kemudian berikutnya apalagi data default. Nah ini data default ini untuk mengatur program ya, untuk mengatur program. Misalkan di sini default PMB itu kan biasanya kalau data yang berjalan itu misalkan 2020 2021 itu kan data berjalan di genap. Nah kemudian kalau misalkan untuk PMB kan berarti 2021 2022 ya. Nah makanya ada perbedaan data antara default PMB dengan default program. Makanya di sini kita buat default PMB dan default program. Nanti data yang ditampilkan itu berdasarkan dengan semester berjalan ya. Ini kan semester berjalannya yang paling atas kita menggunakan berdasarkan entry terakhir. Yang di sini ada 21 22, makanya yang aktif yang ditampilkan 21 22 tadi. Makanya kenapa masih kosong, karena 21 22 itu kan masih baru berjalan ya, belum masih baru mau mulai berjalan. Oke, kemudian apalagi di sini yang belum kita ada user CMB ya. Jadi nanti kalau misalkan ada calon mahasiswa baru mendaftar kemudian lupa password ya, tinggal kita rubah aja di sini. Jadi semuanya sudah terintegral, sudah mencakup secara keseluruhan. Jadi kita ini sistemnya paket ya, cuman kita jual lepas, nggak terima maintenance ataupun apapun. Kalau mau ya mangga, kalau nggak juga nggak apa-apa. Jadi aplikasi ini memang sudah include dengan CMB, udah include dengan AMS, kemudian dengan laporan kinerja dosen ataupun karyawan, kemudian juga sudah include dengan ajuan KIP ya, sudah terintegral dengan semuanya. Lalu sudah ada ujian, jadi sudah ada MS-nya juga, jadi saya pikir sudah cukup lengkap. Nanti tinggal rencananya sih kita mau nambahin tentang pembimbingan dosen, kemudian juga
kita mau nambahin penelitian dosen dan pengambilan dosen ya. Tapi karena waktu yang cukup terbatas, jadi untuk aspek itu belum kita sesuaikan. Itu saja penjelasan tentang sistem informasi kampus. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.